Semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama selama masa pembelajaran jarak jauh. Nah, di masa pandemi ini, sahabat Erlangga selalu ingat ya untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oh iya, satu lagi nih yang belum vaksin, vaksin ya. Semoga sahabat Erlangga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Erlangga, hari ini kita akan belajar ya. Belajar bersama saya, yaitu Ibu Nur Sofia. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang kecepatan. Materi ini adalah untuk sahabat Erlangga jenjang kelas 5 ya. Buat yang bukan kelas 5 boleh dong ikut menyaksikan supaya menambah ilmu dan menambah pengetahuan. Oh iya, sahabat Erlangga, nanti selama acara berlangsung, sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa tuliskan pertanyaannya atau boleh juga memberikan tanggapan. Baik ya, sahabat Erlangga, sebelum kita mulai, kita berdoa sejenak. Semoga nanti ilmu yang Bu Sofi berikan bermanfaat buat sahabat Erlangga. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, sudah semangat belajar kan pastinya? Yuk kita simak yuk. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Tetapi sebelumnya sahabat Erlangga harus tahu nih, bagaimana sih antara jarak, waktu, dan kecepatan itu? Apakah kalau jaraknya jauh, waktunya juga jauh, atau kecepatannya jauh, jaraknya juga jauh? Kita lihat ya. Ya, coba perhatikan. Kecepatan dan waktu. Di sini ada Arya dan Rio berlari menempuh jarak yang sama, yaitu 100 meter. Siapakah yang lebih cepat? Arya menempuh waktunya adalah 2 menit 30 detik. Sedangkan Rio waktunya adalah 2 menit 25 detik. Ayo, siapa nih yang lebih cepat? Iya, yang pastinya adalah Rio. Mengapa? Karena waktu yang ditempuh lebih sedikit. Oke ya, selanjutnya bagaimana ya kalau antara kecepatan dan jarak? Tadi kan antara kecepatan dan waktu. Sekarang kecepatan dan jarak. Oke, karena kecepatan dan jarak maka waktunya sama, yaitu 1 menit. Coba perhatikan. Arya dan Rio berlatih dalam waktu yang sama yaitu 1 menit. Siapakah yang lebih cepat? Ya, dalam waktu 1 menit Arya menempuh jarak 48 meter. Dalam waktu 1 menit Rio menempuh jarak 50 meter. Siapakah yang lebih cepat? Iya, betul sekali. Yang lebih cepat adalah Rio. Kenapa? Karena dalam waktu 1 menit dia bisa menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, kalau demikian berarti apa ya? Artinya bahwa kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak. Artinya semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin tinggi kecepatannya. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Oke, bisa kita lihat ya. Di sini bisa dibuat dalam model segitiga. Ya.
Yaitu yang ini adalah jarak yang di atas kita bagi 3 ya, seperti ini. Kemudian ini kecepatan dan ini adalah waktunya. Jika yang ditanya jarak, kita tinggal menuliskan berarti C atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika yang ditanya waktunya, maka bisa dilihat, oh berarti atas dan bawah, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Bagaimana? Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut nih berikutnya. Yuk mengingat kembali adik-adik. Ingat ya, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Masih ingat kan ini? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Inilah nanti satuan-satuan yang dipakai ketika kita menghitung kecepatan. Oke, 1 kilometer per jam itu sama dengan 1000 meter per jam. Loh, kenapa demikian? Karena di sini yang mengalami perubahan adalah siapa? Ya, jaraknya. Dari kilometer ke jam. Oh, 1 kilometer ada 1000 meter. Kemudian 1 kilometer per jam sama dengan 1/60 kilometer per menit. Mengapa demikian? Karena yang berubah adalah waktunya. Ini ya, dari jam ke menit. Loh, kan 1 jam 60 menit. Iya, tetapi karena ini di bawah satuannya, maka dia harus diletakkan di bawah 1/60. Seperti itu ya. 1 kilometer per jam sama dengan 1000/3600 meter per detik atau 5/18 meter per detik. Kenapa kok bisa demikian? Karena yang pertama, yang berubah satuannya satuan jaraknya ya. Dari kilometer ke meter. 1 kilometer ada 1000 meter. Kemudian waktunya juga berubah. Dari jam ke detik. Ingat 1 jam adalah 3600 detik. Nah setelah ini kita bisa sederhanakan ya. Ini boleh dicoret seperti ini. Kemudian ini dibagi 2 dapat 5. Dibagi 2 dapat 18. Oke. Ya, selanjutnya 1 meter per detik itu sama dengan 3,6 kilometer per jam. Dari mana ya? Caranya adalah satuan jaraknya berubah ya. Meter ke kilometer. Kalau kilometer ke meter langsung dikali 1000. Tetapi kalau dari meter ke kilometer, maka kita tinggal menambahkan dikali 1/1000. Ya, kebalikannya diberi 1/1000. Itu ya, lawan. Ya, kebalikannya ya. Baik, kemudian ini dari detik ke jam. Begitu pula sebaliknya. Oh, 1 jam 3600 detik. Berarti 1 detik adalah 1/3600 jam. Nah, pecahan dibagi, ini per juga ya, dibagi pecahan. Maka yang belakangnya, yang depan ini tetap bentuk pecahan. Diubah menjadi kali, yang belakangnya adalah dibalik. Ya, nah per 1 ini boleh dituliskan dan boleh tidak ya adik-adik ya. Buat anak kelas 5 diperhatikan. Oke, ini bisa disederhanakan. Nah, jadinya 1 kali 36 adalah 36 dibagi 10 menjadi 3,6. Oke, berikutnya yuk coba dijawab bersama-sama nih. 15 km per jam berapa meter per jam ya? Yang berubah di situ apanya? Iya, yang berubah adalah jaraknya. Yuk, tadi kan sudah ada. Berarti bagaimana caranya? Caranya 15 bilangannya tetap diletakkan di depan ya. Kali berapa? Oh, kali 1000. Maka hasilnya adalah 15.000.
Karena waktunya tidak berubah berarti cukup jaraknya saja. Ini berarti jawabannya adalah 15.000. Oke, yuk lebih cepat lagi. Ini yang berubah apa? Oh, yang berubah waktunya. Ya, waktunya itu di bawah. Maka kita tulis angkanya dulu, bilangannya dulu ya. Kali, karena yang bawah berubah, ini kita kasih yang atas nggak berubah. 1. Yang bawah dari menit ke detik, oh 60 gitu ya. Baik, ini bisa disederhanakan. Sofi, oke. Ini bisa dibagi 6. Ini bisa dibagi 6 dapat 2. Jadi berapa? Jawabannya 20 meter per detik. Oke, sekarang yang nomor 3 nih. Yang berubah apa? Oh, yang berubah waktunya. Tapi ini kebalikannya sekarang. Bagaimana ya? Yuk, caranya adalah 5 kali yang jarak tidak berubah berarti ini 1 per tetap ya. Oh yang bawa menit ke jam berarti 1/60. Seperti ini ya Nana ya cara menuliskannya. Nah setelah itu berarti 5 kali ini ada pembagi dengan pecahan. Jadikan apa? Jadikan kali dibalik 60/1 atau cukup 60 saja. Berapa ini jawabannya? 300. Betul sekali. Oke, sekarang lanjut berikutnya. 24 kilometer per jam. Berapa meter per menit? Wah, ini jaraknya berubah. Waktunya, satuan waktunya juga berubah. Yuk, bagaimana caranya? Ya, yang pertama angkanya dulu ditulis 24 kali berapa yang atas? Ya 1000, yang atas itu 1000 ya. Per yang bawah dari jam ke menit. Berapa? 60. Bisa disederhanakan? Oh bisa, ini bisa dicoret ya. Ini dibagi 6 dapat 1, dibagi 6 dapat 4. Oh berarti jawabannya 4 kali 100 adalah 400. Oke. Seperti ini ya. Bagaimana? Paham? Iya dong ya. Harus ini adalah konsep dasarnya. Harus bisa nanti ketika di soal-soal di latihan yang bentuknya aplikasi penerapan soal-soal nyata tidak bingung lagi ya anak-anak ya. Oke selanjutnya 40 meter per detik berapa kilometer per jam. Wah ini juga demikian. Jaraknya berubah satuannya. Satuan waktunya juga berubah. Yuk kita coba berarti bagaimana? Di sini ya 40-nya tetap ditulis ya. Kali meter ke meter ke kilometer. Oh kebalikannya. Berarti apa tadi? 1/1000. Oke. Kemudian yang bawah detik ke jam. Kita per lagi ya. Per berapa? 1/3600. Nah, sekarang bagaimana ya? Sekarang tulis seperti tadi. Di ini ya, kayak ini ya. Ya, hampir sama. Oke. 40 dikali 1 per berapa itu? 1000 ya. Kemudian dikali lagi dengan 3600 per 1. Yuk. Ada yang bisa disederhanakan? Nih, nolnya boleh dicoret nih ya. Kemudian ini bisa dicoret dengan ini. Nah, yang bawah sudah habis. Tinggal 34 kali 1 kali 36. Berapa? Iya, yaitu 144. Ye, bagaimana Nana? Mudah bukan? Mudah dong pastinya. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Coba. Nih, ada bentuk soal cerita. Ada contoh soal. Yuk, selesaikan yuk. Jarak antara desa Juet dan desa Jambu 100 km. Paman mengendarai mobil dari desa Juet pukul 7 dan sampai di desa Jambu pada pukul 9.30. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai paman adalah satuannya kilometer per jam. Nah, kalau menjumpai soal seperti ini bagaimana ya?
Yang pertama yang harus dilakukan anak-anak adalah memahami soalnya dulu. Yuk dipahami. Oh, ini ada jarak ya, jaraknya. Kemudian ada waktunya, tapi tidak langsung waktunya, harus dicari dulu. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan. Oke, kita tulis dulu jaraknya. Jaraknya berapa di situ? Jaraknya adalah 160 km. Oke. Waktunya. Waktunya berapa ya? Apakah bisa langsung? Oh tidak, kita bisa menghitung waktunya adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Ya, kita bisa hitung di sini. 0930 dikurangi 07.00. Berarti berapa? Oh, berarti ini 30 ya, ini 2, ini 0. 02 30. Berarti waktunya berapa? Ya, waktunya adalah 2 jam 30 menit. Tuh, bacanya seperti itu. Nah, sekarang kalau diubah menjadi jam berarti berapa? 30 menit itu berapa jam? Iya, betul sekali, yaitu 2,5 atau boleh kita tulis 2,5 jam. Itu ya. Sehingga waktunya di sini adalah 2,5 jam. Nah, sekarang kita mencari kecepatannya. Kecepatan tadi rumusnya apa ya? Kecepatan adalah, ingat tadi segitiganya. Yuk kita gambar lagi ya. Ya, yang atas apa? Jarak. Di sini kecepatan, di sini waktu. Oh, kalau kecepatan berarti jarak ya, jarak dibagi waktu. Nah, yuk kita hitung sama-sama. Jaraknya berapa? 160 km. Waktunya adalah 2,5 jam. Oke. Ayo bisa enggak nih anak-anak menghitung? Kalau bingung bisa digunakan Forogapit ya. Yaitu 160 dibagi 2,5. Nah, kalau koma bagaimana? Ada di bentuk pecahan kemarin ya, yaitu dengan cara boleh dikali 10 seperti ini. Jadi ini 25, ini 1600. 25 kali berapa yang mendekati 160? Oh, kali 6 gitu ya, yaitu 150. Kemudian kita kurangi. Ini nolnya turun, ini turun, ini 1. Berapa? 25 kali berapa? Ada 100. Oh, 4. Oke. Berarti jawabannya adalah iya betul sekali yaitu 64 kilometer per jam. Gimana? Bisa? Bisa dong pastinya ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang coba contoh berikutnya. Wah, ini mudah sekali nih. Pak Wisnu berangkat ke kantor mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Lama perjalanan dari rumah ke kantor 45 menit. Jarak rumah Pak Wisnu ke kantor berapa ya? Yang ditanya apa anak-anak? Iya betul sekali yang ditanyakan adalah jarak dari rumah Pak Wisnu ke kantor. Berarti jaraknya. Sekarang kita harus tahu apa ya yang diketahui. Yang pertama adalah kecepatannya. Kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Pak Wisnu. Kemudian lama perjalanan. Lama perjalanan itu sama nggak dengan waktu? Betul sekali, sama ya. Baik kita tulis dulu nih kecepatannya. Kak gitu aja boleh ya, kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian waktunya, saya tulis waktu gitu aja ya. Waktunya 45 menit. Nah, yang ditanya adalah jaraknya. Apa rumusnya jarak tadi? Ya, jarak adalah kecepatan dikali waktu.
waktu. Nah, apakah ini bisa langsung dikali 40 kali 45? Oh, hati-hati, tidak bisa. Mengapa? Karena satuan waktunya berbeda. Ingat ya, satuan waktunya harus sama. Maka kita ubah dulu, mau diubah ke menit boleh, mau diubah ke jam juga boleh. Nah, diubah ke jam ya. 45 menit itu berapa jam ya? Caranya begini anak-anak, seperti tadi ya. 40 dikali 1/60. Karena berbalik tadi. Oke. Ya, ini bisa dicoret ya. Coret. Ya. 45, maaf 45. Bukan 40 ya. Berarti jangan dicoret dulu. Dibagi berapa? Oh, dibagi 15. Ini dapat 4. Ini dapat 3. Jadi 3/4 jam. Kalau sudah seperti ini bisa kita lakukan. Kita tulis ya. 40 dikali 3/4. Nah, anak-anak boleh mengubah waktunya dalam desimal. Misalkan 0,75 boleh ya. Dan bisa dikalikan juga. Boleh sama nanti hasilnya. Oke, sekarang Bu Sofi akan menghitung nih. Ini boleh dicoret kan? Dibagi 4, 1, dibagi 4, 10. Jadi berapa? Jadi 30 kilometer. Nah, jadi jarak rumah Pak Wisnu ya. Berapa? Iya, jarak rumah Pak Wisnu ke kantor adalah 30 kilometer. Oke. Mudah ya? Ya, pastinya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ya, seperti ini. Oke, berikutnya. Kecepatan sebuah pesawat terbang adalah 250 km per jam. Berarti waktu yang ditempuh seseorang bila menempuh perjalanan sejauh 625 km dengan pesawat terbang tersebut, berapa ya berarti waktunya, waktu yang ditempuh? Yang ditanya apa di sini? Waktu, betul sekali. Diketahui kecepatan, diketahui jarak. Kita langsung ya sekarang coba. Kalau yang ditanya waktu tadi apa? Ya, jarak dibagi kecepatan. Karena sudah ada jaraknya, sudah ada kecepatannya, tinggal kita masukkan langsung. Ya, boleh di sini, boleh di sampingnya. Jaraknya adalah 625. Waktunya kecepatannya adalah 250. Nah, berarti kita bagi. Oh ya, satuannya udah sama belum? Sudah. Kalau belum sama harus disamakan dulu ya. Nih, kita tulis. Oh sudah sama kilometer dan kilometer. Berarti nanti waktunya dalam jam. Itu ya. Oke. 625 dibagi 250. Berapa ya? Boleh pakai porogapit tadi ya. Oh ternyata 2,5 jam. Tuh. Mudah kan? Ya, jadi nanti bisa ditulis. Jadi waktu tempuh ya, waktu yang ditempuh seseorang ya, jadi atau waktu tempuhnya, waktu tempuh ya, waktu tempuhnya adalah 2,5 jam. Misalkan ditanya nggak ada komanya, itu artinya berarti apa? Atau 2 jam, ayo 0,5 setengah itu berarti berapa menit? Ya, 2 jam 30 menit. Oke, saya ya kita lanjut nih, kita lanjut lagi. Kali ini coba adik-adik mencoba. Nah, jarak rumah Risti ke sekolah 0,8 km. Risti berangkat ke sekolah ya dari rumah bersepeda dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Ia tiba di sekolah 19 menit sebelum bel masuk berbunyi. Sekolah masuk pukul 7. Ia berangkat dari rumah pukul berapa? Yo. Waduh, ini banyak sekali ya. Apa kita coba? Oh, yang pertama adalah jaraknya dulu. Jarak rumah Risti ke sekolah berapa?
0,8 kilometer. Nah, ada apa lagi? Oh, ada kecepatan. Berapa kecepatannya? Kecepatannya 12 kilometer per jam. Yang ditanya apa? Kapan dia berangkat dari rumah? Berarti apa itu? Waktu. Kita hitung waktunya dulu ya, lama perjalanannya dulu atau waktunya dulu. Waktu rumusnya apa ya? Yaitu jarak dibagi kecepatan. Oke, jaraknya berapa? 0,8 dibagi 12. Berapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Ya, kalau mau kita ubah mudah ini. Ini kan 8/10 gitu ya. Kita jadikan kali. 1/12. Nah, lebih mudah menghitung dengan cara diubah menjadi pecahan seperti ini anak-anak. Ini kita bisa coret. Dibagi 2, dibagi berapa? 4 dapat 2. Dibagi 4 dapat 3. Gitu ya. Nah, berarti berapa? Ini dibagi 2 dapat 1. Bagi 2 dapat 5. Oh, 1/15. Waktunya kok 1/15? Nah, ini jam. Kita ubah aja menjadi menit. Dikali berapa? Kali 60. Jadinya ini dicoret 1, dicoret 4. Jadinya adalah 4 menit. Dia menempuh waktu 4 menit. Nah, pukul berapa dia harus berangkat? Padahal masuknya pukul 7. Dia harus tiba 19 menit sebelum pukul 7. Diapakan berarti? Kita kurangi 07, 19 menit. Menit itu di bagian mana? Di bagian yang ini ya. Jadi dikurangi 19 menit. Berapa ya caranya? Ini dicoret ya. Saya berikan susunan ya. Jadi ini 07 jadi 06, 60 gitu ya. Yang 1 jam dirubah ke menit. Ini 0019. Oke, kita kurangi. Ini bisa pinjam ya. Ini 5, ini 10. Jadi 1, ini jadi 4. Oke, 0641 dia harus sampai sekolah. Nah, dia bersepeda 4 menit. Kita kurangi lagi. Di mana ya 4 menit? Oh, berarti 4 menit itu di sini. Nah, kita kurangi lagi. Ini tidak bisa. Ini harus pinjam. Ini jadi 11. Jadi berapa? Ternyata dia harus berangkat pukul 06.37 atau pukul 6 lebih 37 menit. Wah, menarik ya. Nanti bisa dilihat lagi, diperhatikan ya. Oke, selanjutnya coba sekarang adik-adik yang mencoba nih. Ya, ayo ada 2 soal. Dicoba dulu. Bisa? Bagaimana? Untuk yang nomor 1. Ya, jarak Jakarta-Bandung 150 km. Ritno menempuh dengan kecepatan 75 km per jam. Jika ia sampai di Bandung pukul 12, maka ia akan berangkat dari Jakarta pukul berapa? Yang kedua, kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai Yanto 75 km per jam. Jika Yanto harus menempuh jarak 216 km, maka lama perjalanan Yanto adalah Oke, nomor 1. Gimana? Sudah dapat jawaban belum? Ya? Wah, hebat sekali. Langsung ya, yang ditanya apa? Oh, yang ditanya adalah waktu. Oke, sebentar. Ini ya, yang ditanya adalah waktunya. Waktu tadi apa rumusnya? Jarak dibagi kecepatan. Oke, 150 dibagi 75. Wah, mudah sekali. Berapa? Ya, 2 jam. Jadi kapan dia berangkat? Ditambah atau dikurangi? Dikurangi ya. 12.00. 2 jam berarti di mana? Oh, di depannya. Jadi 02.00. Kita kurangi. Nah, berarti ketemu berapa? Ya, jadi ya berangkat, Ritno berangkat pukul 10. Bisa? Ya, lanjut ya berikutnya. Soal yang kedua nih tadi. Yuk, lebih mudah nih. Yang ditanya apa? Lama perjalanan. Ya, masih waktu. Oke, sama ya. Waktu tadi apa? Jarak dibagi kecepatan. 216 dibagi 72. Berapa?
Yo, berapa yo? 3. Oke, 3 jam. Udah selesai ketemu waktunya. Mudah bukan? Ya, kita lanjut nih berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Soal berikutnya. Ini soal pilihan. Coba diselesaikan. Ya, Sofi pengen tahu. Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Ayo, yang mau menghitung ini, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Untuk nomor 3 dan 4, langsung aja nanti jawabannya apa nomor 3? A, B, atau C, atau D. Begitu juga nomor 4. Ayo, ayo. Sudah belum? Ya, nanti coba dituliskan jawabannya. Benar nggak nih? Ya, kita lihat ya. Sudah? Di nomor 3. Jawabannya apa? Yuk, anak-anak yang di rumah, apa nih jawabannya? Ya, betul sekali jawabannya adalah bravo ya. B ya. Oke. Selanjutnya, bisa kan ini? Bisa dong ya. Yang soal keempat tadi jawabannya apa? Yuk. Ya, sekarang kan kalian yang menghitung tadi. Ya, Bu Sofi tinggal lihat jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah bravo. Bagaimana adik-adik latihannya? Wah, pasti sudah sangat paham ya. Kalau mau latihan soal lagi, boleh dicoba dengan soal-soal yang lainnya. Nah, itu tadi adalah materi tentang kecepatan untuk jenjang kelas 5. Nah, semoga sahabat Erlangga semua sudah paham ya dengan apa yang Bu Sofi sampaikan. Oh iya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa juga untuk beritahukan kepada teman-temannya untuk menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan supaya kita semua selalu sehat dan selalu semangat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.